Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Niswatun Fauzizah, anggota KKN RDR 77 UIN Wali Songo Semarang dari kelompok 132. Dan di samping saya ada Mbak Sobah. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai kesetaraan gender. Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Mbak Sobah, kesehariannya, aktivitasnya apa? Kalau kesehariannya karena aku masih kuliah juga kan. Yang pasti yang pertama karena di sini aku juga udah punya suami, jadi yang ngurus rumah tangga, terus masih aktif di beberapa organisasi juga. Kemarin habis pelantikan pengurus MES Kabupaten Kendal, terus masih menjadi ketua di Gerakan Rakyat Mengawasi Kabupaten Kendal juga. Jadi emang walaupun udah lulus nggak bisa nih keluar dari yang namanya organisasi gitu, karena memang sejak dulu organisasi itu udah kayak hobi banget gitu, jadi udah melekat di mana-mana, jadi wajib banget. Tapi aku organisasinya yang organisasi umum gitu, aku lebih suka yang umum karena bisa lebih mengenal banyak orang gitu, maksudnya tahu karakter orang walaupun kita beda agama dan sebagainya kayak gitu. Jadi lebih, menurut aku lebih seru di situ. Dan organisasi itu yang bikin mental kita juga jadi tertata gitu, menurut aku seperti itu sih. Jadi makanya walaupun aku udah nikah, organisasi tetap jalan gitu, kuliah juga tetap jalan gitu. Mbak Sobah ini beliau lulusan dari UIN Wali Songo, Ya, aku lulus. jurusan KPI. Nah, betul. Dan sekarang masih mengenyam di pasca sarjana, Ya, jurusan KPI juga. ya. Langsung saja ya untuk memasuki materi. Sebelumnya kan ini kan kesetaraan gender. Nah, di kesetaraan gender kita mengambil tema perempuan hebat, perempuan mandiri. Menurut Mbak Sobah, kesetaraan gender itu seperti apa? Sebenarnya gini, kalau kesetaraan gender itu kan, yang namanya gender itu kan pasti ada gender perempuan, ada gender laki-laki. Nah, kalau kita bicara soal kesetaraan, karena mungkin ini kaitannya dengan zaman dahulu, karena zaman dahulu kan perempuan bahkan dilarang untuk sekolah, terus kemudian perempuan hanya terpaku di dapur saja, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara kesetaraan gender, maka berarti sekarang secara pendidikan, secara sosial, secara budaya, perempuan itu sudah setara dengan laki-laki gitu. Buktinya banyak pejabat-pejabat yang sudah dijabat oleh perempuan, misal ada bupati perempuan, bahkan ada gubernur juga perempuan, ya kan, terus ketua DPRD sekarang juga perempuan gitu. Jadi artinya secara bidang politik pun perempuan juga sudah setara dengan laki-laki, jadi tidak ada pembedaan sama sekali. Siapapun mau laki-laki perempuan sekarang sudah setara, bebas berkompetisi, bebas berprestasi, dan bebas mengikuti kegiatan apapun gitu. Dan aku rasa sekarang kesetaraan gender itu sudah sama sih, sudah setara lah gitu. Karena yang namanya, mungkin kenapa ada istilah kesetaraan gender gitu kan, karena mungkin kita flashbacknya ke zaman dulu kan gender perempuan itu begitu terbelakang gitu, tidak begitu diperhatikan oleh kaum laki-laki, mungkin seperti itu. Yang didahulukan kaum laki-laki, yang boleh sekolah kaum laki-laki, perempuan udah di dapur aja, ibaratnya kayak gitu. Ya, kalau zaman dahulu kan perempuan hanya boleh masak dan mana ibaratnya kayak gitu. Sampai akhirnya ada pahlawan Ibu Gita Kartini ya kan, yang kemudian dengan gerakannya yaitu perempuan harus setara. Dalam bukunya terbit lah terang gelap itu. Terus untuk masuk ke materi, menurut Mbak Sobah itu perempuan
perempuan dapat dikatakan hebat dan mandiri itu seperti apa? Perempuan hebat dan mandiri. Sebenarnya perspektifnya kita beda-beda karena kesibukan orang juga masing-masing beda-beda. Ada perempuan yang tipikal dia pengen mandirinya tuh mandiri di rumah aja. Dalam arti dia menyalurkan semua kesempatan, waktunya, terus kemudian tenaganya. Ya dia merasa hebat kalau dia udah berhasil mengurus rumah tangganya, ibaratnya kayak gitu. Dia udah merasa berhasil ketika dia udah berhasil mendidik anaknya hingga besar dan sebagainya, sehingga dia tidak mau ibaratnya berkegiatan di luar. Itu dalam perspektif mungkin jadi kalau saya boleh kategorikan ada 3, yaitu perempuan yang kalau dalam hal sosial ini ya, perempuan yang aktif, kemudian perempuan yang pasif, dan perempuan yang acuh tak acuh. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tipe perempuan yang acuh tak acuh. Tipe perempuan yang acuh tak acuh sama dunia sosial luar, dalam arti dia hanya berpatokan ya udah yang penting aku di rumah, urusan rumah kelar, urusan anak kelar, udah dia merasa puas. Ya itu juga kita nggak bisa menyalahkan karena itu adalah kebahagiaan dia gitu. Terus ada juga perempuan yang pasif. Mungkin dia mengikuti beberapa kegiatan sosial di luar. Mungkin entah itu mengikuti organisasi, mungkin kalau ibu-ibu NU mungkin ikut fatayat, ikut muslimat gitu kan. Nah itu, tapi sekedar mengikuti, dia tidak misal mengambil suatu posisi jadi ketua, jadi sekretaris atau jadi pengurus harian, maka bolehlah kita katakan dia sebagai perempuan yang pasif. Tapi perempuan yang pasif itu tetap mengurus rumah tangga juga gitu. Nah, perempuan yang aktif adalah perempuan yang dia di rumah is okay, di luar juga okay gitu. Jadi dia aktif di luar, di dalam rumah dia juga tetap profesional gitu. Dia tetap sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri gitu kan. Tapi di luar dia juga berperan aktif di berbagai kegiatan ataupun organisasi masyarakat gitu. Menurut aku itu sih. Ada juga yang berpendapat bahwa wanita hebat itu yang punya pendidikan tinggi, yang punya jabatan strategis. Dikatakan hebat kalau aku perempuan itu udah jadi bupati. Dikatakan hebat kalau perempuan itu udah jadi dosen. Itu perspektifnya beda-beda, tergantung masing-masing diri kita. Kalau dari aku pribadi itu ya tadi, kalau misalnya kita sudah mencapai puncak kepuasan. Misal aku puas kalau aku udah lulus S3 misalnya, itu artinya aku merasa hebat kalau aku udah selesai S3 gitu. Misalnya kamu puas kalau misalnya kamu udah punya bisnis sendiri, kemudian udah punya anak 2, kamu merasa puas di situ, puncak kepuasan kamu di situ, ya berarti kamu hebatnya sampai situ gitu. Ada juga perempuan yang mungkin aku merasa puas kalau aku udah menjadi ketua partai misalnya, atau menjadi bupati dan sebagainya. Nah, ya udah berarti itu adalah puncak kehebatan dari si wanita itu. Tapi tidak lupa juga kalau walaupun kita ibaratnya kita sudah mencapai puncak kehebatan kita, kesuksesan kita, kita tidak boleh lupa bahwa kodrat kita juga seorang perempuan. Seorang perempuan artinya di sini kita juga punya imam kan di rumah tangga, kita punya suami. Walaupun misalnya aku jadi bupati, tetap kalau di rumah aku seorang istri gitu kan. Kita harus tetap jangan lupa aku gak mau ngerjain pekerjaan rumah karena aku bupati. Kan kamu bukan bupati, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kita malah merendahkan laki-laki, ya itu tidak boleh gitu. Selanjutnya penerapan untuk masa sekarang itu menurut Mbak Sobah gimana dari ini materi kita? Kalau untuk penerapan kesetaraan gender, misalnya kita secara pendidikan ya, kita bisa menerapkan dengan 3 hal juga. Kita pertama dari sosialisasi, edukasi, dan juga evaluasi. Edukasi yang paling kecil, yang pertama itu tahapannya edukasi lah, karena kita tahap lingkup keluarga dulu ya sebelum kita ke masyarakat. Edukasi kita bisa mulai dari mendidik anak. Misal aku punya anak cowok, misal aku punya anak laki-laki gitu, ya kita didik habis makan kita ajak untuk nyuci piring bareng gitu. Misal
mama yang itu ya yang nyabuni, nanti ada yang bilas kayak gitu. Itu adalah edukasi secara kecil sih, edukasi secara kecil. Oh berarti nyuci piring itu nggak harus dilakukan oleh wanita gitu. Itu secara nggak langsung kita mendidik anak kita untuk oh berarti aku juga bisa nyuci piring walaupun aku cowok, walaupun aku laki-laki gitu. Jadi nanti ketika misalnya anak laki-laki kita punya adik cewek, ya dia tetap berpaku sebagai dia yang kita ajari gitu, dia tetap mau nyuci piring dan sebagainya kayak gitu. Itu edukasi secara kecil, secara lingkup keluarga. Terus misal kalau nggak nyuci piring ya mungkin pas kita lagi nyapu kita ajak anak kita nyapu kayak gitu. Itu edukasi secara kecil, mengenalkan kesetaraan gender ke anak kita, misalnya anak kita laki-laki gitu. Terus kemudian sosialisasi. Nah kalau untuk sosialisasi ini kan berarti lingkupnya kita bicara soal masyarakat. Nah sosialisasi itu bisa dilakukan secara mandiri, dalam arti misal kamu lagi KKN terus kamu mendatangi satu majelis ibu-ibu yang lagi pengajian misalnya, lalu kamu mengedukasi atau bapak-bapak yang lagi pengajian lah ibaratnya, misal ada pengajian, kalau di sini itu ada bapak-bapak itu kegiatannya ada nariahan, ada wakiahan, terus kamu datang gitu kan, terus kamu mensosialisasikan kepada bapak-bapak itu tentang kesetaraan gender. Kalau misalnya tadi bahas bahwa pekerjaan rumah tangga itu nggak harus dikerjakan oleh ibu saja gitu atau istri saja gitu, tapi bapak-bapak juga bisa bantu gitu. Itu satu hal yang kecil. Terus kalau misalnya lingkupnya sosialisasinya lewat organisasi ya dengan mengadakan seminar, kemudian mengadakan kalau misalnya sekarang kan mungkin masih zamannya pandemi, kita bisa gunakan webinar juga ya kan via Zoom gitu, secara konvensional, secara umum gitu. Terus kalau misalnya di tingkat pemerintahan gitu, sosialisasinya mungkin lewat program-program tadi, seminar juga bisa gitu. Kelurahan sebenarnya juga bisa sih kalau misalnya kita mau mengajukan itu dan kelurahan pun mendukung gitu. Yang penting anggarannya tadi ya kan, karena ini namanya seminar pasti butuh anggaran gitu, paling enggak buat beli snack lah ibaratnya kayak gitu. Terus nah tadi ada edukasi, sosialisasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah evaluasi ini adalah puncak terakhir, maksudnya dalam arti kalau misalnya dari edukasi kita sudah berusaha, sosialisasi kita juga sudah berusaha, tapi tidak membuahkan hasil, maka kita harus mengevaluasi dari edukasi kita apa yang salah, dari sosialisasi kita apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditambahkan, apa yang kurang. Kita harus mengevaluasi di situ. Kemudian kita bisa evaluasi juga lewat mediasi. Mediasi itu adalah kita melibatkan orang ketiga, orang yang dipercaya. Kadang ada tipikal orang yang ketika dia seminar ya udah dia hanya dengerin tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Kadang ada juga tipe orang yang dia mau mendengarkan apa yang diucapkan seseorang yang dia percayai gitu, kayak misalnya aku mau mendengarkan perkataan suamiku aja kayak gitu. Jadi yang bisa nasehatin aku ya hanya suami aku gitu. Aku mau dinasehatin kayak gimana pun sama bapak ibu aku misalnya kayak gitu nggak mempan, tapi kalau udah suami aku yang ngomong ya udah aku manut gitu, ibaratnya kayak gitu. Ada juga tipe kalau orang yang mungkin introvert ya, maksudnya dia tertutup lah gitu. Itu juga kita bisa lewat mediasi dengan orang yang dia percaya gitu. Misal kamu percaya sama siapa, si A atau si B gitu, jadi ya kita harus minta tolong sama si A, si B untuk mengedukasi kamu gitu, ibaratnya kayak gitu. Bisa lewat mediasi juga gitu. Dan penerapannya sebenarnya di situ gitu. Kalau kita mau menerapkan kesetaraan gender secara konvensional, secara besar-besaran, itu kita harus melewati beberapa tahap tadi. Itu yang aku sebutkan, ada edukasi, sosialisasi, kemudian evaluasi atau lewat mediasi gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mendidik anak untuk peduli dengan kesetaraan gender agar ya menjadi kayak perempuan yang bisa hebat, bisa mandiri gitu? Sama tadi, kalau
tadi aku udah bahas anak cowok nih kan, sekarang anak perempuan. Nah, kalau misalnya kita mau mendidik anak perempuan itu, biar kadang ada juga kan anak kecil yang mungkin cengeng, malu, jujur aku Kalau dulu cewek iya kebanyakan cewek malu pasti. Aku dulu juga gitu, aku dulu juga cengeng, malu gitu, mungkin baru berani ngomong setelah SMP, setelah lulus SMP SMA itu, karena dulu SMA-nya aku dituntut untuk presentasi gitu, udah ada tugas presentasi lah, jadi di situ mulai kita bisa public speaking di situ. Jadi kalau untuk pendidikan karakter anak, yang pasti kita harus memotivasi dulu, memotivasi bahwa dunia luar itu tidak seburuk, tidak semenakutkan yang dipikirkan gitu. Kadang kan ada anak cewek yang mungkin takut, malu, disuruh maju, aduh malu ada temannya cowok gitu kan. Ya kita harus memotivasi bahwa karena mungkin kita sebagai ibu ya kan, sebagai ibu ya kita harus memotivasi bahwa sekarang itu nggak ada ibaratnya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Ibu aja bisa kok kuliah sampai sekarang, ibaratnya kayak gitu, sampai di titik ini ibu bisa gitu. Berarti adik juga bisa gitu. Itu hal kecil kita bisa lakukan untuk memotivasi anak kita gitu, misalnya ya itu hal-hal yang kecil. Terus kemudian tidak hanya kita juga sih sebenarnya, karena orang tua itu ada 3. Kalau kata Profesor Dedeng Hawari, beliau orang psikiater dan guru besar di UI, di Fakultas Kedokteran UI kalau nggak salah, itu membahas 3 kategori orang tua. Yang pertama orang tua di rumah, yang kedua orang tua di sekolah, yang ketiga orang tua di masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua di rumah, ya kita tadi tugasnya edukasi, motivasi tadi itu wajib ya kan. Terus kemudian yang kedua itu orang tua di sekolah. Ibaratnya kita sebagai orang tua kita pasrah ke guru anak kita. Tuh. Kalau misalnya di kampus ya berarti kita pasrah ke dosen dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya di pesantren ya kita pasrah ke bunyai, ke payai gitu. Terus nah dari situ kan mereka mendapat pendidikan tentang itu gitu. Karena sekarang juga nggak sedikit sih, udah banyak beberapa pesantren yang memang sudah mensetarakan gitu. Dalam arti peraturan misal di pesantren pondok putra sama pondok putri udah sama, hukumannya sama gitu, kayak gitu sih. Jadi terus kemudian yang pondok putra juga tetap ada piket nyapu, tetap ada piket itu ngepel dan sebagainya. Itu adalah salah satu peran orang tua di pesantren berarti ya Pak Ibu Nyai, atau peran orang tua yang kedua tadi, orang tua di sekolah untuk mendidik mereka tentang kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga adalah orang tua di masyarakat. Kenapa masyarakat ini juga berperan penting? Karena masyarakat itu juga biasanya lebih jeli. Kadang misalnya kita di rumah kita tidak tahu anak kita di luar melakukan apa, tapi masyarakat yang menemui anak kita melakukan sesuatu gitu. Jadi mungkin dari peran masyarakat, orang tua di masyarakat ketika melihat sesuatu yang mungkin dari anak-anak kita yang kurang pas dengan norma-norma di sosial, ya harusnya dari orang tua masyarakat melaporkan ke orang tua di rumah, sehingga kita orang tua di rumah itu bisa ikut mengedukasi juga gitu. Jadi harus ada saling keterkaitan gitu antara ketiga orang tua ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, jika di dalam keluarga orang tua tidak memberikan edukasi tentang kesetaraan gender, siapa yang harus disalahkan? Nah, salah istri yang tidak menuntut ke suami, atau salah suami yang tidak peduli dengan kesetaraan gender di keluarga? Kalau bicara salah-salahan, kita tidak bisa menyalahkan. Kalau saya katakan tidak bisa menyalahkan, karena masing-masing suami maupun istri mereka punya problem masing-masing. Ada juga kalau kita bicara soal keluarga, mohon maaf kalau misalnya ini agak sensitif mungkin ya untuk beberapa orang yang mungkin mohon maaf mengalami broken home, orang tuanya pisah. Apakah kita harus menyalahkan istrinya? Apakah kita harus menyalahkan suaminya? Kan
kita tidak bisa, karena kita tidak tahu apa sebenarnya masalah mereka, kenapa mereka berpisah gitu, sehingga anak menjadi korban misalnya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti broken home itu ya yang sama-sama wajib gitu, tapi yang paling wajib adalah tinggal si anak ini dia ikut siapa. Jadi kalau misalnya si anak ini dia memilih untuk ikut ibunya misalnya, karena mungkin masih di bawah umur kan, masih hak anak kan masih di ke ibu kalau masih di bawah 17 tahun kalau nggak salah. Terus tapi kalau ternyata si anak ini lebih milih ke bapaknya, ya artinya bapak ini yang berkewajiban gitu, yang berkewajiban untuk mendidik anak ini. Tapi kalau misalnya si bapak ini, misal si anak ini ikut bapak, terus kemudian bapak ini sibuk kerja terus sehingga tidak bisa memberikan edukasi, ya berarti bapak ini harus pasrah ke orang tua tadi, orang tua di sekolah atau orang tua di pesantren atau orang tua di masyarakat tadi. Nah, kalau sama juga ketika misal anak memilih untuk tinggal sama ibunya, artinya ibu juga harus bertanggung jawab. Kalau misalnya ibunya mungkin karena mungkin mohon maaf udah gak ada suami sehingga ibunya juga sibuk kerja gitu kan, maka ya mungkin itu tadi bisa pasrah ke orang tua lewat mediasi juga. Karena kan kalau misalnya di rumah juga misal masih ada mbahnya, masih ada bulenya, atau masih ada budenya, kita bisa pasrah ke orang tua. Mereka termasuk orang kategori orang tua di masyarakat ya, bule, mbah itu juga termasuk orang tua di masyarakat, kita harus pasrah ke mereka gitu. Tolong kalau ada apa-apa diingatkan anakku dan sebagainya. Itu contoh misalnya yang broken home. Tapi kalau misalnya orang tuanya lengkap terus kemudian dua-duanya ternyata sama-sama sibuk sampai ibaratnya nggak ada waktu untuk mendidik anak, itu yang salah menurut aku orang tuanya sih, kedua orang tuanya, bukan lagi si istri, bukan lagi si bapak gitu. Kalau misalnya ada yang protes, nah tapi kan ibu itu kan madrasah pertama. Hello, kalau ibu madrasah pertama, kepala madrasahnya itu bapak loh kalau aku gitu. Jadi nggak ada gitu istilah istri yang salah, suami yang salah, itu nggak ada. Jadi kedua-duanya kalau misalnya memang sama-sama sibuk pun kerja, aku yakin pasti tetap ada waktu lah, 1 jam 2 jam, masa nggak di rumah sih gitu kan. Ibaratnya kita kerja mungkin dari jam 8 sampai mentok jam kerja mungkin sampai jam 4 atau jam 5, maksimal 9 jam lah. Sehari ada 24 jam, dikurangi 8 jam, masih ada 16 jam. Hello, itu kemana aja? Anak lu nggak dididik gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Lah anakku udah tak sekolahin lah. Nah itu kalau di sekolah lah, kalau di rumah kan tetap tanggung jawab orang tua gitu. Jadi harus orang tua yang introspeksi dulu, introspeksi. Nah kalau misalnya ada tipikal orang tua yang benar-benar nggak mau mendidik, nah itu harusnya orang tua dia mau belajar gitu, entah itu menemui payai atau menemui psikolog atau menemui siapa gitu, agar tadi lewat mediasi, lewat pihak ketiga yang bisa menyadarkan kedua orang tua ini. Kalau misalnya ada juga tipe keluarga yang mungkin kedua orang tuanya sama-sama aktif mendidik anaknya, tapi anaknya bandel banget, nakal banget, nah itu kita juga nggak bisa nyalahin anak juga, karena memang dunia anak itu dunia bermain gitu. Berarti di sini Mbak Soba membela anak terus dong? Enggak juga, ada juga anak yang mungkin tipikalnya dia ingin bebas. Nah itu berarti yang salah di apa? Oh yang salah berarti di pendidikan si anaknya gitu. Berarti kalau pendidikan si anaknya yang disalahin siapa dong? Gurunya? Bukan juga. Kita harus cari dulu, ibaratnya kita mini riset. Kira-kira nih anak nggak betahnya di mana, apa nggak betah di rumah, apa nggak betah di sekolah. Kita harus mini riset dulu. Kalau ternyata dia di sekolahnya emang bandel dan mungkin kumpulannya anak-anak yang bandel, nah itu berarti kita harus memantaunya di sekolah gitu. Kita harus pasrah ke orang tua di sekolah, ke guru gitu. Tapi kalau dia merasa nggak betahnya misal di rumah gitu, sehingga dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugas dia, misal bantu-bantu dan sebagainya gitu, walaupun sebenarnya anak tidak berkewajiban untuk membantu-bantu gitu kan, tapi dalam hal pendidikan karakter menurut saya perlu ditanamkan. Misal
entah itu bantu nyapu atau dan sebagainya itu perlu. Itu juga kita harus meniris dulu. Kalau ternyata kita sudah menemukan akar masalahnya di rumah, akar masalahnya di sekolah, ya itu baru kita bisa menentukan penyelesaiannya di mana atau bagaimana gitu edukasinya. Kalau misalnya di rumah berarti orang tua harus lebih ketat, kalau misalnya di sekolah berarti guru harus lebih ketat gitu sih menurut aku. Ya, sangat banyak edukasi yang sudah diberikan sama Mbak Soba. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bermanfaat. Amin. Bisa diterapkan yang baik-baiknya. Yang kalau ada kesalahan ya kita minta maaf. Sebelum penutupan, closing statement dari Mbak Soba. Oke, boleh. Kalau closing statement nih berarti rangkuman ya, ibaratnya rangkuman dari awal sampai akhir, tapi enggak sih. Kalau closing statement dari aku, kebahagiaan itu bisa kita raih kalau kita saling bekerja sama gitu. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita tetap butuh sosial. Kita sebagai istri juga tetap butuh suami juga tetap butuh istri, anak juga tetap butuh orang tua juga tetap butuh anak gitu kan. Karena nanti kalau kita udah tua kan ibaratnya kita butuh anak gitu. Jadi kebahagiaan itu kita bisa raih dengan kerja sama. Cukup sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 132 mengucapkan terima kasih sama Mbak Soba. Sama-sama, udah mengganggu waktunya. Enggak juga sih, senang juga bisa sharing sama adik-adik, jadi ikut tambah muda gitu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Soba. Sama-sama.